Jika kamu dipukul 1 kali, balas 3 kali. Itu sebuah nasihat lama buat orang yang lagi kelahi. Konsep nasihat ini digunakan oleh shogun terkenal Minamoto no Yoritomo, sang pendiri Koshogunan Kamakura. Minamoto no Yoritomo mengalami awal hidup yang pahit setelah melihat ayahnya dieksekusi di depan matanya. Setelah itu, Yoritomo harus menjalani hidup dalam pengasingan karena klannya sedang lemah akibat kalah perang dari klan lawannya. Minamoto no Yoritomo ialah shogun pertama yang secara de facto menjalankan pemerintahan Jepang dengan mandat kaisar. Meskipun mandat ini diberikan kaisar karena Yoritomo memiliki kekuatan klan yang besar dan berpengaruh, seolah membonsai kekuasaan sang kaisar di bawah pengaruhnya. Pemerintahan Keshogunan Kamakura dikenal dengan era Kamakura. Siapa sangka era Kamakura itu Yoritomo rintis dari pahitnya hidup di pengasingan pasca kehilangan para pemimpin klannya yang tiada lain ialah ayah dan abangnya. Seperti apa kisah epic comeback-nya ini? Jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Oke, kita lanjut. Minamoto no Yoritomo lahir pada tanggal 9 Mei 1147, putra ketiga dari Minamoto no Yoshitomo, pemimpin klan Minamoto. Pada tahun 1159 hingga tahun 1160, klan Minamoto berperang melawan rival beratnya, klan Taira. Sayangnya, kalah. Ini buntut dari terlibatnya dua klan itu pada polemik antara Kaisar Go Shirakawa dan anaknya, Kaisar Nijo. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan Heiji, dan pada momen ini pula lah, di usia 13 tahun, Yoritomo menyaksikan ayahnya dihabisi klan Taira ketika mereka hendak melarikan diri pasca kalah bertempur. Abangnya Yoritomo, Minamoto no Yoshihisa, tidak terima dan berniat menuntut balas. Sayang, Yoshihisa pun dihabisi di Kyoto setelah klan Taira menemukan tempat persembunyiannya. Yoritomo pun ditangkap dan dibawa ke hadapan pimpinan klan Taira untuk dieksekusi, yaitu Taira no Kiyomori, musuh bebuyutan bapaknya. Untungnya, Yoritomo malah dilindungi oleh ibu tirinya Kiyomori karena teringat oleh mendiang anaknya. Maka Yoritomo pun diasingkan oleh Kiyomori dari ibu kota Kyoto untuk dikirim menuju Kamakura, sebuah daerah yang dikuasai oleh klan-klan sayap dari klan Taira. Maka saat itu, klan Taira berada di puncak kejayaannya setelah mengalahkan klan Minamoto, berhasil menguasai pengaruh Kaisar Go Shirakawa dan Kaisar Nijo, bahkan tetap berpengaruh pada era dua kaisar berikutnya, sepeninggal Kaisar Nijo yang wafat di usia 19 tahun, yaitu Kaisar Rokujo dan Kaisar Takakura. Klan Taira menjadi klan terkuat dong di santero Jepang. Perlu diketahui juga bahwa saat itu setiap klan samurai memiliki peran di pemerintahan, mau jabatannya apa aja lah ya. Nah, kondisi itu yang membuat mereka berebut cari muka dan pengaruh kaisar. Saat itu, klan Taira lah yang berhasil mendapatkan semuanya. Klan-klan lain pilihannya bersekutu, menyerah, atau tiarap, gak macam-macam. Taira no Kiyomori menempatkan keluarganya di pemerintahan, bahkan berhasil menikahkan putrinya dengan Kaisar Takakura. Otomatis, pewaris berikutnya yang bernama Kaisar Antoku merupakan cucu dari Taira no Kiyomori. Memang epik nih orang ya. Oke, kita kembali ke Yoritomo. Hidup pedih dalam pengasingan, Yoritomo awalnya dititipkan kepada bangsawan setempat bernama Ito Sokechika untuk diawasi, diurus, dan bila perlu dengan mudah kapanpun untuk dieksekusi. Di tengah hidup prihatin dalam pengasingan, Yoritomo malah terlibat cinlok dengan anaknya Ito Sokechika. Tak terima anaknya cinlok dengan orang tahanan pewaris klan musuh, Yoritomo jadi buronan Ito Sokechika. Yoritomo pun tunggang langgang menyelamatkan diri. Untungnya, Yoritomo dapat perlindungan dari klan Hojo, klan sayapnya klan Taira, pimpinan Hojo Tokimasa.
aman deh ya sementara, dan melanjutkan getirnya hidup sebagai tahanan di pengasingan. Tapi Yoritomo malah terlibat cinlok lagi dengan Hojo Masako, anaknya Hojo Tokimasa. Kayaknya emang gak tahu diri nih orang. Cinta mereka tentu tak direstui oleh Tokimasa. Yoritomo yang sadar diri pun gak berani apa-apa lagi. Tapi Masako lah yang ngotot cinta mati dengan Yoritomo. Masako kabur dari kediamannya dan kawin lari dengan Yoritomo. Untungnya, Tokimasa menghadapi itu dengan kepala dingin. Dia rasa dengan menikahkannya Yoritomo dan Masako, Yoritomo sudah digenggam erat oleh klan Hojo, lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan di depan klan Taira. Yoritomo seolah-olah hidup lebih tenggelam lagi dalam genggaman klan Taira melalui ikatan kekeluargaan klan Hojo. Yoritomo benar-benar hidup terasing tanpa daya dan upaya lagi. Tapi, Hojo Tokimasa sepertinya menyadari hal selain itu. Menurutnya justru ada keuntungan lain dia punya mantu Yoritomo, yaitu secara langsung klan Hojo jadi punya akses ke klan Minamoto, yang pada dasarnya masih punya power militer, cuma lagi lemah tiarap tercerai-berai aja di daerah-daerah lain. Dengan akses itu, klan Hojo tidak akan terlihat underdog lagi di hadapan klan Taira. Hojo Tokimasa perlahan merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan dendam kesumat yang dipendam Yoritomo kepada klan Taira. Memang buah jatuh tak pernah jauh dari pohonnya. Hojo Masako pun seolah sepemikiran dengan bapaknya. Bahkan dengan menjadi istrinya dan mencintainya sepenuh hati, bukan hanya hatinya doang yang bahagia, tapi klannya pun mendapat privilege dari potensi besar Yoritomo yang berbahaya bagi klan Taira. Di sini kita tahu siapa tokoh kunci bangkitnya sang calon shogun Minamoto no Yoritomo? Yup, Hojo Tokimasa dan Hojo Masako. Kali ini sang anak buangan dapat dukungan kuat dari mertua. Perlahan tapi pasti, bertahun-tahun dari tahun 1160 hingga tahun 1180, Yoritomo menghimpun kekuatan di wilayah klan Hojo di prefektur Izu dan prefektur Kanto. Dari mulai cari gara-gara dengan samurai klan Taira di wilayah tersebut, hingga memanfaatkan kekesalan keluarga samurai-samurai lain terhadap songongnya para anggota klan Taira di wilayah itu. Pergerakan ini mengundang anggota klan Minamoto lain yang tercerai-berai, terutama bergabungnya dua saudaranya yang sudah lama berpisah, yaitu Minamoto Norimori dan Minamoto Yoshitsune. Nah, anehnya ya, di tengah perkembangan kekuatannya itu, Yoritomo malah tidak tertarik lagi dengan dendamnya ke klan Taira, serta berebut pengaruh di istana Kyoto. Hingga pada awal tahun 1180 ini adalah Pangeran Mochihito secara luas mengumumkan panggilan kepada para samurai untuk melakukan perlawanan besar-besaran kepada klan Taira. Siapa Pangeran Mochihito? Ia ialah anak ketiga dari Kaisar Go Shirakawa. Pangeran Mochihito ialah orang yang paling dirugikan oleh keberadaan klan Taira di istana. Pengaruhnya redup, posisinya mepet, dan kehilangan status pewaris tahta akibat lahirnya Antoku, cucunya Kiyomori yang berhak jadi kaisar di usia 2 tahun. Panggilan anti Taira ini dilakukan karena menurut Pangeran Mochihito, klan Taira sudah keterlaluan pengaruhnya di istana Kyoto. Nah, hal ini justru menunjukkan adanya pihak-pihak yang anti Taira di masyarakat, yang berpotensi menggembosi kejayaan klan Taira. Di tengah viralnya sikap anti Taira, Kiyomori mengerahkan pasukan untuk menangkap Pangeran Mochihito dan pendukungnya. Yang menuruti panggilan Pangeran Mochihito ialah seorang tokoh klan Minamoto yang udah sepuh, Minamoto Yorimasa. Sempat tiarap dulu semenjak klan Taira menang atas klan Minamoto, kali ini dianggap momentum yang pas untuk melawan klan Taira, meskipun dengan kekuatan seadanya.
Di sini, Yoritomo pun kepikiran untuk bergabung untuk menuntaskan dendam lamanya. Sayangnya, belum sempat bergabung pada musim semi 1180. Pangeran Mochihito dan Yorimasa yang didampingi 50 orang pasukan disergap pasukan klan Taira yang berjumlah 300 orang. Di tengah perjalanannya menghimpun kekuatan. Peristiwa ini disebut pertempuran Biodoin di tepian sungai Uji. Pada pertempuran yang tidak seimbang ini, pihak Mochihito dan Yorimasa melawan dengan sengit. Tapi ujung-ujungnya Yorimasa dan Mochihito keteteran dong. Minamoto Yorimasa terpaksa melakukan seppuku, sedangkan Pangeran Mochihito berusaha menyelamatkan diri. Tapi sayang, Mochihito tewas oleh panah-panah pasukan Taira yang mengejarnya. Kemenangan ini membuat Kiyomori memandang rendah ancaman sikap anti Taira. Terlebih ketika mengetahui bahwa Yoritomo pun mengikuti panggilan sikap anti Tairanya, Mochihito. Wow, beneran songong juga ya nih orang. Maka, dia mengirimkan 4.000 pasukan untuk menangkap dan mengeksekusi Minamoto Yoritomo di Kamakura. Agustus 1180, 4.000 pasukan klan Taira sampai di Fujikawa, bakal calon medan tempur mereka. Pada malam harinya, alangkah kaget dan ketakutannya pasukan ini melihat perbukitan di seberang mereka penuh dengan cahaya kelap-kelip. Tapi mereka berspekulasi bahwa itu hanya cahaya kunang-kunang. Ya kali aja lagi musim kunang-kunang ini mah ya. Masa samurai takut sama kunang-kunang? Namun pasukan ini tetap curiga bahwa itu ialah nyala obor dari kem-kem tenda pasukan Yoritomo. Dan benar saja, di balik gelap malamnya itu, Yoritomo ternyata disertai 200.000 pasukan. Buset, bisa apa tuh 4.000 pasukan atuh? Di tengah malam itu, Yoritomo memanfaatkan keunggulannya diam-diam mau menyergap kem pasukan Taira. Tapi ya nyergap kan mesti pelan-pelan dan senyap gitu kan. Ini 200.000 orang mau senyap gimana coba. Kedatangan mereka menyebabkan burung-burung berterbangan. Pasukan Taira takut setengah mati sama gemuruh suara burung-burung yang berterbangan. Otomatis mereka langsung tunggang langgang menyelamatkan diri. Dikiranya apa yang mendekat. Dikiranya benar-benar musuh yang mendekat. Dan pagi-paginya Yoritomo hanya mendapati kem pasukan Taira yang sudah kosong melompong. Sungguh kemenangan yang tanpa celah. Flawless victory. Laporannya pun sampai ke Kiyomori, menyebabkan Kiyomori pun malah pelanga-pelongo tidak memberikan instruksi yang jelas. Karena dia kan punya jabatan penting nih di Istana Kyoto, jadi harus mengurusi tugas negara dulu ketimbang harus mengurusi dan memikirkan Yoritomo. Ditambah, gerakan anti Taira yang terus menyebar dari seantero negeri, malah bikin Kiyomori lebih suka mengasingkan diri, tidak kuat menerima tekanan. Pada saat itulah, Minamoto Yoritomo beserta pendukungnya terus mengembangkan kekuatan dan pengaruh. Dengan berpusat di Kamakura, Minamoto Yoritomo memulai misinya melawan klan Taira dan merebut pengaruh istana kaisar. Momen ini lebih dikenal dengan Perang Genpei dari tahun 1180 hingga tahun 1185. Perang yang menjadi tonggak berdirinya Keshogunan Kamakura yang berdiri dari tahun 1185 hingga tahun 1333. Oke, sekian dulu kontennya ya. Terima kasih yang buat nonton sampai habis. Stay tune terus di Mantan Wibu. Tunggu. Siapa yang tersenyum lebar di balik epic comeback-nya Minamoto Yoritomo? Yup, betul sekali. Sang mertua, Hojo Tokimasa, dan sang bebek, Hojo Masako.